Pernahkah kamu membayangkan ada sesuatu yang jauh lebih kecil dari bakteri, bahkan tidak terlihat oleh mata bakteri sekalipun? Itulah virus, partikel mikroskopis yang unik dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Kita sering mendengar bakteri sebagai organisme kecil, tapi virus sebenarnya jauh lebih ekstrim. Ukuran ini memungkinkan mereka menyelinap masuk ke dalam sel tubuh kita tanpa terdeteksi dengan mudah. Virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap. Mereka tidak punya sitoplasma maupun nukleus. Secara fisik, virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dibungkus pelindung protein sederhana dan terkadang lapisan lemak. Karena kesederhanaan ini, banyak ilmuwan tidak menganggap virus sebagai makhluk hidup yang seutuhnya. Kehidupan virus dimulai dengan cara yang pasif. Mereka melayang di udara atau menempel pada benda yang mati, menunggu momen yang tepat untuk bersentuhan dengan inangnya, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tanpa inang, virus itu tidak bisa melakukan aktivitas biologis apapun, termasuk bereproduksi. Mereka hanyalah partikel yang tidur. Terus sebenarnya dimulai saat virus berhasil masuk ke tubuh inang dan menembus membran sel. Begitu di dalam, virus bertindak sebagai pembajak. Mereka mengambil alih kendali sistem seluler dan memanfaatkan produk pembangun protein milik sel inang untuk kepentingan mereka sendiri. Alih-alih menjalankan fungsi normalnya, sel inang dipaksa memproduksi ribuan replika virus. Sel berubah menjadi pabrik virus tanpa disadarinya. Proses ini berlangsung hingga seluruh bagian dalam sel dipenuhi pasukan virus baru. Pada puncaknya, sel inang akan meledak karena tidak mampu lagi menampung jumlah virus. Ledakan ini melepaskan pasukan baru ke lingkungan sekitar, siap menginfeksi sel sehat lainnya. Inilah cara infeksi menyebar dengan cara cepat di dalam tubuh kita. Meski menakutkan, tubuh kita punya pertahanan cerdas. Setiap kali terserang, tubuh menciptakan sel memori. Sel ini menyimpan informasi tentang jenis virus tersebut dan cara mengalahkannya. Jika virus yang sama datang lagi, sistem imun kita sudah siap untuk menghancurkannya. Sebelum kita sempat merasa sakit, inilah prinsip dasar di balik kekebalan alami dan vaksinasi. Karena ukurannya sangat kecil, bagaimana ilmuwan menghitungnya? Salah satu cara klasik adalah PleQ assay. Bayangkan kita punya sampel virus yang terlalu padat. Langkah pertama adalah pengenceran berseri mengencerkan sampel berkali-kali, hingga konsentrasinya rendah. Sampel dituang ke lapisan sel yang ditutup dengan gel agar virus tidak lari jauh-jauh. Virus akan membunuh sel di tempat ia mendarat, membentuk lubang bening yang disebut dengan plak. Dengan menghitung jumlah ini dan mengalikannya dengan faktor pengenceran, ilmuwan bisa tahu berapa jumlah virus hidup atau PFU per mili dalam sampel tersebut. Ini adalah cara untuk menghitung pasukan yang masih aktif.
PlaqueQ assay butuh waktu berhari-hari. Untuk mendiagnosa cepat seperti COVID-19, kita membutuhkan qPCR atau kuantitatif PCR. Mesin ini bekerja seperti mesin fotokopi genetik. Ia mencari materi genetik virus, mengubahnya menjadi DNA, lalu menggandakannya jutaan kali. qPCR menggunakan cahaya fluoresen. Jadi, semakin banyak materi genetik virus, maka semakin cepat cahayanya terdeteksi oleh mesin. Nah, di sini kita mengenal nilai CT atau cycle threshold. Jika nilai CT rendah, contohnya 15, artinya virus dalam tubuh sangat banyak sehingga mesin tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Namun, jika CT tinggi, misal 35, artinya jumlah virus sangat sedikit, sehingga mesin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya.